Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hujatillah. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Jadi, dampaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Kedua, dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Pertama, dampak politik, pemerintahan, dan ekonomi. Baik, yang pertama, dampak politik dari masa era kolonialisme dan imperialisme, yaitu pertama, Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan menjadi alat kekuasaan pemerintahan. Jadi, pada masa itu, pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan kini berubah menjadi sistem kepegawaian. Kedua, aktivitas pemerintahan berpusat di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan pulau tempat kerajaan-kerajaan besar dan jumlah penduduknya juga lebih banyak. Jadi, interaksi sosial dengan negara asing lebih sering, karena sebagian pekerjaan dari bangsa penjajah itu sebagai pedagang. Yang ketiga yaitu Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan yang menyebabkan peranan elit berkurang dalam politik dan berakibat pada runtuhnya kekuasaan bumi. Dampak dalam bidang ekonomi. Pertama, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadi Indonesia sebagai penghasil mentah. Jadi pada masa itu bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara yaitu orang timur seperti Tiongkok, sedangkan Indonesia hanya sebagai pengencer sehingga ekonominya sangat rendah. Kedua, mulai mengenal industri pertambangan. Tiga, perkebunan Jawa berkembang sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja, sehingga dilakukanlah program transmigrasi. Yang keempat, pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada masa itu diterapkannya politik pintu terbuka. Jadi politik pintu terbuka ini adalah kebijakan di mana kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Selanjutnya, dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Pertama, bidang sosial budaya. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Kedua, terciptanya kasta di masyarakat. Jadi di era kolonialisme, bangsa Eropa dianggap sebagai bangsa yang tertinggi, disusul oleh Asia, dan kasta yang terakhir yaitu kasta pribumi. Ketiga, masuknya agama Katolik dan Protestan. Selain menjajah, mereka juga menyiarkan agama. Agama Kristen Katolik dibawa oleh bangsa Portugis dan Kristen Protestan dibawa oleh bangsa Belanda. Yang terakhir yaitu upacara dan tata cara berlaku di istana kerajaan mulai disederhanakan, sehingga menyebabkan melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan di pribumi. Yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.